Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara eksplorasi dan perbanyakan nematoda patogen serangga, atau orang lebih mengenalnya sebagai nematoda entomopatogen. Apa itu nematoda entomopatogen atau nematoda patogen serangga? Yaitu nematoda yang dapat menyebabkan penyakit pada serangga sehingga serangga mengalami gangguan metabolik dan fungsi fisiologis. Nematoda patogen serangga sebagai agen pengendali hayati memiliki beberapa karakter atau sifat. Yang pertama adalah mudah didapatkan. Ya, nematoda entomopatogen atau NPS itu sangat banyak keberadaannya di alam, terutama di dalam tanah, baik itu tanah pasir, tanah humus, bahkan ada beberapa tanah-tanah yang agak tandus. Nematoda patogen serangga itu ada. Memang yang paling banyak ditemukan adalah pada tanah-tanah humus. Nah, kemudian yang kedua adalah ramah lingkungan. NPS sebagai agen pengendali hayati tidak pernah dilaporkan sebagai mikroorganisme atau organisme yang dapat mencemari lingkungan. Selama ini tidak pernah dilaporkan adanya residu dari nematoda patogen serangga. Kemudian yang ketiga, keunggulan dari NPS adalah aktif mencari inang. Nematoda patogen serangga meskipun berada di dalam tanah, tetapi ternyata dia dapat mencari inang yang berada di atas permukaan tanah. Tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Artinya di sini tanahnya juga harus tanah yang bagus, yang humus, yang memiliki porositas yang cukup baik. Nah, kemudian yang keempat adalah praktis dalam penggunaan. Selama ini nematoda patogen serangga masih boleh dibilang sangat praktis dalam aplikasi di lapangan untuk mengendalikan serangga hama. Biasanya nematoda patogen serangga diaplikasikan dengan cara disiram ataupun disemprot pada tanaman-tanaman yang terserang hama. Kemudian yang kelima, itu dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Artinya ketika kita aplikasi NPS atau perbanyakan NPS ataupun pengendalian hama dengan menggunakan NPS, ini tidak mengganggu sosial dari masyarakat atau sosial dari petani itu sendiri. Artinya ketika dia tidak mencemari lingkungan, para petani tidak keberatan atau tidak merasa terganggu dengan adanya pengendalian menggunakan nematoda patogen serangga. Nah, kemudian ada 5 keunggulan NPS. Yang pertama adalah membunuh hama dalam waktu 24-48 jam. Jadi cukup cepat nematoda patogen serangga ini membunuh inangnya. Yaitu hanya cuma sehari sampai 2 hari. Ada juga memang yang sampai 3 hari baru dapat membunuh serangga inangnya. Kemudian yang kedua, aman bagi tanaman, musuh alami, parasitoid, hewan, dan manusia. Ya, karena NPS ini bukan nematoda patogen tanaman, tetapi dia kelompok nematoda yang khusus menginfeksi atau menyerang hama atau serangga. Nah, kemudian yang ketiga, dapat memperbanyak diri dalam tubuh serangga hama dan kemudian keluar untuk mencari inang baru. Ya, karena segala makanannya ada di dalam tubuh serangga, tentu dia mengambil makanan dari dalam tubuh serangga itu sendiri. Dan mode of action dari nematoda patogen serangga itu akan dijelaskan nanti setelah slide ini. Kemudian dapat dibiarkan secara massal.
secara mandiri, bahkan secara mandiri di tingkat petani. Nah, tentu ini juga syarat dari agens pengendali hayati harus dapat dibiarkan secara massal. Dan nematode patogen serangga juga memiliki karakter seperti ini. Sangat mudah pembiakannya, yaitu dengan ulat bambu atau Galleria melonilla atau dengan ulat Hong Kong yang biasa untuk pakan burung. Nah, kemudian yang kelima adalah dapat diaplikasikan bersama dengan agens pengendali hayati, agens pengendali hama yang lain. Ya, misalkan dengan jamur atau dengan jamur antagonis maupun jamur entomopatogen maupun bakteri entomopatogen. Jadi sama-sama bisa bersaing atau kompatibel ya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa di alam itu banyak sekali genus NPS. Dan yang paling dominan di alam adalah genus Steinernema dan Heterorhabditis. Meskipun ada beberapa genus yang lain yang memang berfungsi sebagai agens pengendali hayati atau entomopatogen. Nah, kemudian NPS ini memiliki stadium yang disebut dengan juvenile infektif atau stadium ketiga infektif. Yaitu stadium yang paling mematikan terhadap serangga hama. Di dalam siklus hidup NPS ini memang ada beberapa stadia atau fase ya. Sementara yang paling efektif adalah stadium ketiga infektif. Nah, di sini kenapa juvenile infektif ini paling mematikan? Karena pada saat juvenile infektif itulah di dalamnya sudah dibekali atau sudah ada yang namanya bakteri simbion. Bakteri simbion itu bisa Caenorhabdus, bisa Photorhabdus. Masing-masing berpasangan atau bersimbiosis. Caenorhabdus bersimbiosis dengan Steinernema, sedangkan Photorhabdus bersimbiosis dengan Heterorhabditis. Nah, di sini kelihatan jika diamati di bawah mikroskop, ini ada bakteri di dalam usus ya, di dalam intestin dari nematoda patogen serangga. Nah ini siklus hidup dari NPS, yaitu ada siklus panjang maupun siklus pendek. Nah, siklus panjang memakan waktu kurang lebih 14 hari. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada C1 ya, juvenil 1, juvenil 2, juvenil 3, juvenil 4. Kemudian ada di sini di juvenil 3 ini ada beberapa, tapi yang paling mematikan adalah juvenil ketiga infektif ya. Atau juvenil infektif, maaf. Juvenil infektif itu juvenil pada stadia ketiga. Nah, kemudian mekanisme infeksi. Jadi Steinernema ini yang disebut dengan mode of action dari Steinernema ataupun Heterorhabditis. Nah, Steinernema bersimbiosis dengan bakteri Caenorhabdus, sementara Heterorhabditis bersimbiosis dengan bakteri Photorhabdus. NPS masuk ke dalam tubuh. Jadi awalnya NPS itu masuk ke dalam tubuh serangga melalui mulut, anus atau spirakel atau lubang udara atau lubang pori di dalam di permukaan tubuh serangga. Nah, kemudian begitu masuk penetrasi di dalam organ dalam tubuh serangga, kemudian NPS itu masuk di dalam organ pencernaan serangga atau hemolim. NPS kemudian mengeluarkan bakteri simbion yang ada di dalam tubuhnya. Kenapa
bakteri simbion itu dikeluarkan di hemolim karena di situ suasananya asam ya, sehingga cocok untuk bakteri simbion yang dibawanya. Kemudian bakteri simbion mendegradasi sistem pencernaan serangga dan hasil degradasi dimanfaatkan sebagai makanan bagi NPS. Bakteri dan NPS kemudian berkembang biak di dalam tubuh serangga, kemudian sampai kemudian memenuhi serangga, sehingga serangga mengalami gangguan fungsi fisiologis disertai perubahan perilaku dan warna tubuh serangga hingga serangga mati. Nah, di sini beberapa penelitian melaporkan bahwa gejala yang diakibatkan oleh bakteri simbion yang dibawa NPS adalah septikemia atau kekurangan atau kerusakan sel di dalam tubuh serangga. Nah, kemudian NPS keluar dari tubuh serangga, dan jika makanan sudah terbatas di dalam di dalam tubuh serangga dan juga persaingan semakin tinggi karena di situ NPS berkembang biak. Nah, kemudian NPS keluar dari tubuh serangga. Tentunya NPS yang masih bertahan di situ, masih hidup, kemudian dia sudah tidak bisa mendapatkan makanan dalam tubuh serangga itu, NPS kemudian keluar mencari inang yang baru. Nah, kemudian ini saya lihatkan nematoda patogen serangga ya, di bawah mikroskop dengan berbesaran 40 kali. Nah, kemudian gejala yang diakibatkan karena infeksi NPS atau akibat serangan NPS adalah untuk yang Steinernema itu berwarna coklat karamel sampai coklat kehitaman. Jika gejala lanjut itu biasanya sampai ke coklat kehitaman. Tetapi jika yang diakibatkan oleh heterorhabditis, warnanya menjadi coklat muda kemerahan seperti merah bata. Seperti ini gambarnya. Jadi dari gejala kita sudah bisa membedakan mana Steinernema, mana heterorhabditis. Dan biasanya untuk Steinernema itu serangga yang terinfeksi itu agak becek ya, atau agak becek gitu. Tetapi atau basah ya. Tetapi untuk yang heterorhabditis biasanya kering. Ini lebih enak sebetulnya heterorhabditis. Warnanya kering, warnanya coklat muda kemerahan seperti merah bata dan kering, ya. Sehingga kalau kita membawa tidak jijik gitu. Tetapi memang di beberapa penelitian yang lebih aktif dan lebih efektif adalah Steinernema. Nah, kemudian di sini saya pernah menguji nematoda patogen serangga terhadap rayap atau Coptothermus fulvignatus. Ini terhadap rayap pada tanaman karet ya. Ini untuk gambar A, ini saya menggunakan heterorhabditis ya. Untuk gambar A ini ternyata mampu ya, menunjukkan bahwa NPS itu mampu menginfeksi serangga. Dalam hal ini adalah heterorhabditis yang mampu menginfeksi rayap dalam waktu 2-3 hari. Nah, gambar yang B ini kelihatan sehat ya, kontrol. Sementara yang A ini perlakuan menggunakan heterorhabditis. Nah, kemudian ini saya sempat mendokumentasikan perubahan warna atau perkembangan gejala dari atau perkembangan gejala akibat NPS. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari yang pertama, gejala awal itu di bagian hemolimnya itu agak kemerahan. Sementara bagian abdomennya itu masih cukup sehat ya. Masih kelihatan sehat. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai
terakhir itu mengalami lisis. Warna pun juga berubah dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi kalau sudah lisis begini artinya NPS sudah pada keluar mencari inang yang baru. Ini saya menguji secara in vitro di laboratorium. Nah, kita sekarang membahas tentang eksplorasi NPS. Sebelum eksplorasi tentu kita harus memilih dulu atau memetakan tanah-tanah yang atau tempat-tempat yang akan digunakan atau akan ditarget sebagai tempat eksplorasi NPS. Ya tentunya apabila kita ingin mencari NPS yang cukup banyak atau berlimpah, kita cari tanah humus ya, tanah yang porositasnya bagus, kemudian kandungan bahan organiknya juga cukup banyak. Nah di situ biasanya sangat bagus untuk habitat NPS. Nah kita gali tanah di sembarang tanah sebetulnya, mau tanah kebun, mau tanah pasir, mau tanah macam-macam. Nah, kita gali sekitar 20-30 cm. Nah, kemudian diambil sampel tanah tersebut, kemudian kita bawa ke rumah atau ke laboratorium dan kita ayak dulu sebetulnya untuk mengurangi partikel-partikel yang besar atau bebatuan. Nah, kalau sudah diayak dan juga diayak itu fungsinya supaya pergerakan NPS untuk mencari inangnya juga cukup baik. Nah, setelah diayak, masukkan ke dalam toples. Tidak perlu sampai penuh, tetapi mungkin sekitar sepertiga atau separuhnya. Dan kemudian disebarkan serangga uji berupa ulat hongkong atau ulat bambu. Nah, kita tunggu. Nah, apabila di sini tanahnya agak kering, kita boleh menyemprotkan sampai tanah itu dalam kondisi basah, dalam kondisi lembab. Tetapi jika dari lapangan sudah cukup lembab, tidak perlu dibasahin. Karena NPS itu sebetulnya hanya butuh lembab. Dia butuh film air tetapi tidak banyak. Nah kemudian langkah yang ketiga adalah tutup toplesnya, tetapi tetap dikasih lubang untuk udara ya, supaya ulat hongkong itu tidak mati karena kondisi anaerob, tetapi betul-betul mati karena nematoda patogen serangga. Nah, dan fungsi tutup ini juga untuk menghindari serangan dari tikus maupun cicak, sehingga serangga uji akan semakin berkurang. Nah, kemudian inkubasikan pada kondisi lembab selama 3-14 hari. Nah, di sini sudah bisa terlihat serangga yang sehat atau serangga yang baru mengalami infeksi dan serangga yang sudah mengalami infeksi lebih lanjut. Jadi gejalanya sudah mulai hitam. Ini berarti di dalamnya sudah banyak sekali nematoda patogen serangga dan ini serangga sudah mengalami septikemia. Nah, setelah serangga tadi terinfeksi di atas permukaan tanah tadi, kita ambil, kita pilihin satu-satu, kemudian kita masukkan atau kita letakkan di atas wet trap. Wet trap itu semacam perangkap ya, perangkap wet trap, namanya juga wet trap, jadi perangkap yang menggunakan kain. Biasanya kalau saya kain lebih cocoknya kain putih. Jadi petri besar, kemudian diisi air sedikit, kemudian diletakkan cawan petri terbalik. Ya, cawan petri terbalik, tetapi tidak sampai tergenang cawan petrinya. Kemudian diletakkan kain di atasnya sampai kain yang di atasnya itu menyentuh air yang di bawah. Nah di sini nih film-film air, tetapi tidak sampai merendam cawan petri.
Jadi di atas itu tetap lembab, tidak sampai tergenang. Nah, serangga yang terinfeksi ini diletakkan di sini. Nah, kemudian ditunggu, ya, ditunggu sampai sekitar 3-5 hari, bahkan lebih juga nggak apa-apa. Nah, amati tiap hari, kemudian kita ambil suspensinya atau air yang di bawahnya, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Nah, kita ambil suspensinya itu karena kita kita pingin tahu apakah NPS itu sudah turun atau belum. Karena NPS itu cenderung kalau makanan sudah habis di serangga yang terinfeksi tadi, pada inangnya tadi, ini dia akan keluar menuju film air. Nah, disinilah NPS ngumpul di sini ya. Mungkin berjuta-juta atau beribu-ribu kita ambil menggunakan pipet dan kita amati di bawah mikroskop, dan yang terlihat akan seperti ini. Nah, ciri-cirinya juvenile infektif itu dia sangat aktif bergerak dibandingkan dengan NPS pada fase dewasa atau induknya. Jadi aktif sekali bergerak, itu ciri-cirinya. Nah, seperti ini. Dan bentuknya atau ukurannya agak kecil ya. Tidak gemuk-gemuk, tapi dia ramping, tapi dia dan aktif bergerak. Nah, kemudian perbanyakan NPS di laboratorium. Yang pertama secara in vivo. Secara in vivo itu kita bisa ambil suspensi yang mengandung NPS tadi di dalam wet trap. Nah, seperti ini. Kita ambil suspensinya, kemudian kita tularkan ke dalam petri atau wadah apapun, sebenarnya tidak harus petri ya, yang dialasi kertas saring, 2 lapis kertas saring, atau bahkan 2 lapis koran juga boleh. Kemudian suspensinya ditetesin di atas ulat hongkong tadi sampai pada kondisi lembab, termasuk yang alas yang di bawahnya itu. Nah, biarkan serangga atau ulat hongkong itu ya tentu ditutup ya petrinya atau toplesnya untuk menghindari lalat ataupun cicak dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita inkubasikan selama 3-14 hari. Nah, kita amati, kita pilih mana yang terinfeksi. Biasanya kalau di sini lebih banyak terinfeksinya karena kita sudah mengambil suspensi dari sini, kemudian kita tularkan kembali di ulat hongkong, dan ini NPS akan mencari ulat hongkong ini atau inangnya. Kemudian kita setelah terinfeksi kita bisa panen dengan cara wet trap seperti sebelumnya. Setelah terinfeksi kita masukkan lagi ke wet trap yang baru, kemudian kita panen dari suspensi yang ada di bawahnya. Nah, ini contoh dari wet trap yang sudah memperlihatkan bahwa nematoda patogen serangga menginfeksi atau sudah keluar dari tubuh inangnya karena sudah terlalu banyak makanan di situ. Dan dia mencari inang yang baru. Nah, ini kita bisa lihat massa NPS yang begitu banyak, ya, yang begitu banyak. Nah, ini saya mau video dengan teman saya, sahabat saya, Mas PI, ya, Mas PI. Nah, itu massa NPS, ya, kami zoom massa NPS yang sangat banyak. Dan ini baru satu serangga. Apabila yang terinfeksi banyak serangga, tentu kita bisa panen lebih banyak. Nah, ini luar biasa ya. Kita bisa membuktikan bahwa nematoda patogen serangga dapat membunuh hama, ya, terutama hama-hama dari ordo Lepidoptera maupun Coleoptera. Nah, ini banyak sekali. Ya, ini juga ya semuanya terinfeksi.
Nah, kemudian yang kedua adalah perbanyakan secara in vitro. Nah, perbanyakan secara in vitro itu sedikit lebih rumit ya, tetapi bisa kita lakukan. Perbanyakan secara in vitro itu yang pertama kita ambil serangga yang terinfeksi, yang baru terinfeksi, yang ciri-cirinya adalah di hemolim serangga itu sudah kelihatan warna hitam, sementara bagian tubuh yang lain masih berwarna krem. Kalau untuk Tenebrio molitor atau ulat Hongkong. Nah, dari hemolim tadi kita ambil, kita sterilkan dulu permukaannya, kemudian kita ambil bagian dalam tubuhnya atau bagian dalam hemolim tadi, kemudian kita koreskan, di atas media namanya NBTA. NBTA itu nutrien bromthymol blue tetrachloride solium agar. Nah, ini adalah media diferensial, yaitu media untuk pertumbuhan bakteri simbion dari nematoda patogen serangga, yang mana media ini akan dapat membedakan bakteri primer maupun bakteri sekunder. Ciri-ciri dari bakteri primer itu warnanya biru ketika dikoreskan, tetapi jika warnanya merah atau merah bata itu bakteri sekunder. Yang paling bagus jika ada bakteri primer, kita ambil yang primer karena dia lebih efektif, lebih lebih mangkus ya, lebih manjur, lebih struggle gitu. Nah, ini NBTA seperti ini. Nah, kemudian kita isolasi bakteri simbion tadi pada medium PDA ya, sudah tadi kita koreskan, kita kemudian murnikan. Setelah dimurnikan, kemudian diperbanyak. Setelah bakteri itu murni, kemudian diperbanyak pada medium YS atau medium NB juga boleh, nutrient broth, dan dikocok dengan shaker selama 24 jam dengan kecepatan 450 rpm. Kemudian sementara itu kita juga menyiapkan media yang berisi ginjal sapi, usus ayam atau pakan anjing yang kemudian di blender atau dihaluskan, kemudian dihaluskan dulu, kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer atau wadah apapun yang di dalamnya diisi dengan box atau dadu-dadu spon, kemudian ditutup dan disterilkan. Nah, pakan yang ini, ginjal sapi dan lain-lain, itu campur jadi satu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini, ke dalam Erlenmeyer yang sudah ada spon di dalamnya. Nah, kemudian kita tutup pakai kertas juga boleh. Kemudian kita sterilkan media ini. Disterilkan menggunakan autoclave atau menggunakan dandang secara berseri ya, kalau untuk tingkat petani. Nah, kemudian setelah ini steril, jadi di dalam wadah ini atau dalam Erlenmeyer ini sudah terdapat makanan dan media berupa spon yang siap untuk diinokulasikan dengan suspensi NPS. Kemudian sementara itu NPS juga kita perbanyak yang dari in vivo tadi. Kemudian kita ambil suspensinya. Kemudian suspensi NPS yang kita dapatkan tadi, kita sterilisasi menggunakan sterilisasi permukaan NPS-nya tadi menggunakan formalin 0,1% selama 30 menit. Selain formalin juga kita bisa menggunakan hiamin atau menggunakan backlin ya, backlin 0,1% selama 30 menit. Kemudian dibilas menggunakan air steril melalui proses sedimentasi dekantasi. Kemudian setelah steril kita masukkan NPS-nya atau suspensi NPS-nya ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi makanan ini. Nah, harapannya di dalam Erlenmeyer atau wadah itu NPS akan mengambil makanan atau mendapatkan makanan yang kemudian masuk juga ke pori-pori pusat atau spon, dan di situ kemudian NPS berkembang biak. Nah, setelah diinkubasikan selama kurang lebih 14 hari, kita bisa panen dengan cara kita ambil sponnya, kemudian kita peraskan di dalam air atau ember yang berisi air, kemudian kita bisa
siramkan atau semprotkan ke dalam atau ke permukaan tanaman atau ke dalam tanah yang yang ke dalam tanah yang terserang ya, yang akarnya terserang oleh rayap atau hama yang lain. Nah, untuk aplikasi di lapangan seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu dengan spons yang berisi NPS diperas dalam air kemudian disiramkan pada sarang-sarang serangga hama. Kemudian suspensi NPS hasil panen disemprotkan juga, bisa disemprotkan ya pada serangga hama sasaran. Nah, di sini ada beberapa famili dan spesies dari NPS, kemudian juga ada serangga target yang bisa kita jadikan referensi ya. Ini dari buku, ini saya ambil dari buku, referensi yang lain dan referensi yang lain dari seminar saya yang pernah saya dapatkan atau pelatihan yang pernah saya dapatkan. Nah, di sini ada Heterorhabditis Bacteriophora, itu lebih ke serangga targetnya lebih ke Lepidoptera maupun Coleoptera. Kemudian Heterorhabditis Mechidis itu lebih ke ordo Coleoptera, Heterorhabditis Marelatus lebih ke Coleoptera, Lepidoptera, Sternematidae, ya, famili Sternematidae itu Sternematocarpocapsae itu lebih ke Lepidoptera, Coleoptera, Siponaptera dan lain-lain. Di sini sudah ada tabelnya. Jadi ini bisa dijadikan referensi ketika kita mendapatkan NPS spesies ini, bisa diaplikasikan ke serangga pada ordo yang mana. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan kami tentang nematoda patogen serangga. Ya, mungkin penjelasan ini tidak begitu detail ya, atau cukup singkat mengingat waktu juga terbatas. Tetapi mudah-mudahan sharing ilmu ini bisa mencerahkan atau bisa menginspirasi teman-teman dan pemirsa di rumah. Untuk lebih jelasnya, saya sendiri membuka chat atau konsultasi atau pertanyaan di kolom komentar maupun pertanyaan melalui saya secara langsung. Dan itu free alias gratis. Saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.